Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 39. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gas hitam tiba-tiba terbang dan menembus tubuh salah satu Grandmaster bela diri klan Jiang. Sang Grandmaster bela diri terkejut dan membiarkan gas hitam itu masuk. Sang Grandmaster bela diri berteriak memilukan. Kulitnya langsung menghitam, sementara tubuhnya tergeletak di tanah gemetar terus-menerus, matanya melotot seolah-olah dia adalah iblis. Bang! Jiang Mingsun dengan tegas menghunus pedangnya dan membelah Martial Grandmaster ini menjadi dua. Kedua bagian tubuhnya menggeliat, berusaha menyatu kembali. Duan Muking melemparkan pilar es ke arahnya sebelum berhenti bergerak. Ini Ki Iblis. Benda-benda yang mengapung di permukaan sungai semuanya adalah Ki Iblis. Ini sungai iblis yang asli. Jiang Mingsun memandangi sungai itu dan berkata dengan ngeri, setelah hidup begitu lama, aku belum pernah melihat Ki Iblis sebanyak ini. Ki Iblis. Para kultivator dari klan bangsawan semua menarik napas dalam-dalam, mereka semua tercengang. Banyak dari mereka di sini telah berpartisipasi dalam lapangan percobaan binatang iblis. Mereka semua memiliki pemahaman tentang Ki Iblis, tetapi mereka belum pernah menjelajahi zona inti lapangan percobaan ini. Jadi, mereka belum pernah melihat Ki Iblis secara langsung sebelumnya. Jika semua gas hitam di sungai yang menuju ke suatu tempat tak dikenal itu adalah Ki Iblis, maka ketika semuanya berkumpul bersama, itu akan menjadi sangat mengerikan, bahkan 7 zona terlarang di benua itu tidak dapat dibandingkan dengannya. Markis Guyi bergumam lama sebelum berkata, situasinya lebih rumit dari yang kukira. Agar ada Ki Iblis sebanyak ini, pasti ada air mata spasial yang mengarah ke dunia iblis yang tidak tersegel. Kita harus melaporkan ini ke 3 tanah suci. Kalau tidak, mungkin akan ada konsekuensi yang mengerikan. Hua Yunfei menggelengkan kepalanya, kurasa kita tidak perlu. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir para bijak kuno. Bagaimana mungkin ada robekan spasial yang besar? Sungai ini muncul di era kuno, dan aku yakin robekannya tidak besar. Hanya saja sudah lama sekali dan jumlahnya telah terkumpul banyak. Ji Changkong berkata dengan nada yang tidak biasa, aku setuju dengan pendapat Hua Yunfei. Jika ada air mata spasial yang besar, ketiga tanah suci pasti sudah menemukannya sekarang. Konon, setiap tanah suci memiliki cermin harta karun untuk memantau air mata spasial. Namun, mereka belum menemukan tempat ini. Sesaat, semua orang mulai berdiskusi apakah sungai iblis merupakan hasil dari robekan spasial yang besar atau bukan. Para kultivator yang lebih tua bersandar pada pendapat Markis Guyi, para kultivator yang lebih muda jelas bersedia mengambil risiko lebih besar dan tidak ingin mundur begitu saja. Saat semua orang berdebat tanpa henti, terdengar percikan dari permukaan air hitam. Kelelawar yang diselimuti gas hitam melompat keluar dari sungai dan terbang menuju kerumunan. Semua Grandmaster bela diri mundur selangkah. Ki Iblis pada binatang iblis ini terlalu pekat, teriak Ji Changkong sambil mengerutkan kening. Puci, seorang Martial Grandmaster terlalu lama mundur dan digigit oleh binatang iblis sejenis kelelawar. Ia langsung berubah menjadi iblis dan memancarkan aura hitam. Ia berbalik ke arah orang-orang di sampingnya, mencoba membunuh mereka. Markis Guyi mengangkat tombak panjangnya dan menusuk Martial Grandmaster yang telah dirasuki iblis. Seutas kinaga menembus tubuhnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Kalian fokus saja membunuh binatang iblis, aku akan mengurus orang-orang yang dirasuki iblis. Kalian harus cepat, kalau mereka sudah dirasuki iblis dalam waktu lama, mereka akan menjadi sangat kuat. Gerakan pertama Astral Swordsman, responden Starlight. Sungai bintang yang tak terbatas muncul di belakang Ji Changkong. Ada titik-titik cahaya bintang yang terang muncul di pedangnya. Ketika kelelawar-kelelawar itu menyentuh titik-titik itu, mereka langsung hancur berkeping-keping. Orang-orang dari klan bangsawan terus-menerus dirasuki iblis. Setelah itu, Markis Guyi dan bawahannya langsung membunuh mereka. Tak satu pun dari mereka menunjukkan belas kasihan. Setelah waktu yang lama, mayat-mayat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berceceran di tanah. Pertarungan mendadak ini berakhir dalam sekejap. Namun, semua orang ketakutan setengah mati, seolah-olah mereka baru saja terlibat dalam pertarungan besar. Tiba-tiba, Duan Muking berkata, meskipun Ki Iblis pada binatang iblis ini sangat padat, ia tidak terlalu kuat. Aku yakin robekan spasialnya tidak terlalu besar. Memang, jika ada robekan spasial yang besar, binatang iblis yang mereka temui, berdasarkan Ki Iblis yang mereka lihat, setidaknya akan berada di peringkat 6.
mereka tidak akan selemah kelelawar ini. Semua orang mempertimbangkan pendapat Duan Muking. Setelah menghitung jumlah kematian, mereka melanjutkan perjalanan. Anehnya, tidak ada lagi binatang iblis yang tiba-tiba muncul. Setelah menyusuri sungai hitam selama lebih dari 4 jam, mereka terhalang oleh lereng gunung. Sungai itu mengalir melalui sebuah lubang di lereng gunung, menuju tempat yang tak diketahui. Cepat, lihatlah ke sisi yang lain, sepertinya ada sebuah panggung batu, kata seorang petani sambil menunjuk ke sisi yang lain ketika semua orang putus asa karena tidak dapat menemukan jalan. Ji Changkong melihat ke arah yang ditunjuknya. Memang ada sebuah panggung batu. Panggung batu itu tampaknya tidak terlalu tinggi. Ada tangga-tangga di semua sisinya. Di puncak panggung batu itu, sepertinya ada sesuatu yang memancarkan cahaya redup. Peti mati sang bijak mungkin ada di sana, pasti ada di sana. Aku bisa merasakan ki yang benar dari seorang bijak, seru Hua Yunfei gembira. Semua orang mulai berdiskusi tentang cara menyeberangi sungai. Sungai itu hanya selebar puluhan meter, tetapi jaraknya tidak mudah dilompati. Terlebih lagi, bahkan para martial saint pun tidak berani menyentuh ki iblis di permukaan air. Akhirnya, keenam pendekar bela diri klan Hua bekerja sama dan mengalirkan sungai suci ke sungai iblis. Sungai itu membersihkan permukaan sungai, saat itulah pendekar bela diri klan Duanmu dengan cepat membekukan jalan di sungai. Semua orang berjalan di atas es dan bergegas menuju sisi yang berlawanan, menuju ke arah platform batu. Meskipun platform batu itu tampak tidak jauh, kelompok itu berjalan selama 1 jam sebelum tiba di kakinya. Ketika mereka tiba di platform batu yang mereka pikir tidak terlalu tinggi, mereka menyadari bahwa mereka salah. Platform batu ini sebenarnya setinggi 1000 meter. Mereka tidak dapat melihat ujung platform yang lain. Rasanya seperti jalan menuju surga. Benar, pasti di sini. Ini adalah alam kecil yang dikembangkan oleh para bijak, kata seorang lelaki tua dengan penuh semangat sambil menatap platform yang seolah menjulang ke langit. Mendengar ini, orang banyak tercengang. Mereka memandang platform batu setinggi 1000 meter itu dan tiba-tiba mengerti. Jika bukan karena alam kecil di sini, platform batu ini pasti sudah menembus gunung di atasnya. Hua Yunfei menunjukkan ekspresi gembira dan bertanya, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Setelah berbicara, ia memimpin dan menuju ke platform batu yang seolah mengarah ke surga. Pu. Semua murid dari klan bangsawan tak mau ketinggalan. Mereka segera menyusul, dan ketika mereka menaiki 10 anak tangga, mereka semua merasa ada yang salah. Beban di kaki mereka terasa semakin berat setiap kali melangkah. Setiap langkah yang mereka ambil membutuhkan usaha yang besar. Ji Changkong berhenti dan memejamkan mata, dengan hati-hati merasakan semuanya. Ketika ia mengangkat kakinya, tidak ada halangan, tetapi ketika ia mendarat di platform batu, ia langsung merasakan sebagian energinya menghilang. Setelah sekian lama, Ji Changkong membuka matanya dan berkata, ada yang salah di sini, setiap langkah yang kita ambil menyerap sedikit esensi. Awalnya, kita hampir tidak merasakan apa-apa, setelah beberapa saat, rasanya menjadi jelas. Mendengar kata-katanya, semua orang berhenti. Setelah merasakannya sendiri dengan saksama, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Mereka menatap anak tangga yang seolah tak berujung, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka mencapai puncak. Hua Yunfei berkata, ini sudah rintangan terakhir, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Paling buruk, kita akan pergi begitu saja setelah menghabiskan semua esensi kita. Ji Changkong tersenyum getir, disitulah letak masalahnya, cobalah mundur selangkah saja. Ketika seorang Grandmaster bela diri mendengarnya, ia mencoba turun. Begitu kakinya mendarat, ia merasakan sejumlah besar esensinya terserap. Ia panik tanpa alasan dan ingin segera meninggalkan tempat ini. Ia menarik napas dalam-dalam dan melompat turun. Yang membuat semua orang yang hadir ngeri, mereka melihat tubuh kultivator itu perlahan-lahan layu. Akhirnya, ketika ia mendarat, ia menjadi tulang-tulang putih, semua kulit dan dagingnya telah hilang. Apa yang terjadi? Mengapa konsumsi energi kehidupan begitu besar? Apakah platform batu ini iblis? Tanya seorang Grandmaster bela diri klan Jiang, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Wajah semua murid klan bangsawan memucat. Bayangkan, panggung batu itu begitu mengerikan. Apakah ini jalan legendaris menuju surga? Konon, masuk surga itu mudah, tapi keluarnya sulit. Ji Changkong mengerutkan kening, Grandmaster bela diri manapun yang tidak memiliki warisan roh bela diri boleh pergi sekarang. Jangan melompat turun, kau tidak akan selamat jika melakukannya. Tak lama kemudian, semua Grandmaster bela diri perlahan turun. Meskipun hanya sekitar 10 anak tangga, rasanya seperti perjalanan ribuan meter.
Bang! Seorang martial grandmaster mencapai anak tangga ketiga dari bawah dan tak sanggup lagi menahannya. Terdengar suara dentuman keras dan ia berubah menjadi tumpukan tulang putih. Orang-orang di samping benar-benar kehilangan semangat karena ketakutan. Beberapa dari mereka tak kuasa menahan diri untuk melompat ketika melihat hanya tinggal 2 langkah lagi. Akhirnya, mereka pun hancur berkeping-keping. Ketika semua grandmaster bela diri mencapai dasar, mereka menghela napas lega. Mereka segera duduk di tanah dan memulihkan esensi mereka. Selain para penerus klan bangsawan, hanya para martial saint yang tersisa di platform batu. Markis Gui memandang ke puncak platform dan bergumam, setidaknya ada 10.000 anak tangga. Kalaupun kita berhasil naik, bagaimana kita bisa turun? Pikiran-pikiran ini bercokol di hati setiap orang bagai lubang raksasa yang takkan mampu mereka seberangi. Hingga kini, mereka belum menguras banyak esensi. Namun, seiring mereka mendaki lebih tinggi, dibutuhkan lebih banyak esensi untuk turun. Bayang-bayang kematian masih menyelimuti hati setiap orang. Ji Changkong berkata dengan tenang, 1000 tahun yang lalu, setelah Kaisar Guntur menghilang, tidak ada kaisar bela diri lainnya, bahkan mungkin tidak ada seorang petapa bela diri. Kini, kesempatan besar seperti itu telah terbuka bagi kita. Meskipun peluang untuk bertahan hidup ini kecil, bukan berarti mustahil. Semua kaisar besar di masa lalu tidak mencapai kesuksesan mereka dengan cara yang mulus. Setelah Ji Changkong berbicara, ia memimpin dan melangkah maju. Orang-orang di sini semuanya jenius dan berbakat, mereka tidak mau ketinggalan dan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Mereka tidak ragu-ragu saat mengikuti. Sepanjang perjalanan, rombongan itu melihat tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di atas panggung batu. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin banyak yang mereka lihat, panggung batu itu benar-benar dipenuhi tulang-tulang putih. Rombongan itu akhirnya tidak dapat menghindarinya dan hanya dapat meremukkan tulang-tulang di bawah kaki mereka saat berjalan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tulang-tulang ungu mulai bermunculan. Kelompok itu berseru kaget, mereka adalah para ahli kaisar bela diri. Berapa banyak ahli yang dimakamkan di sini? Bahkan kaisar bela diri pun tak luput dari takdir kematian ini. Ji Changkong tidak berbicara sambil terus berjalan maju. Kerumunan perlahan mengikutinya dari belakang. Setelah mereka sampai sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali. Seorang ahli bela diri klan Jiang tiba-tiba berseru dengan heran, sepertinya ada seseorang di depan. Semua orang mengangkat kepala untuk mengamati dengan saksama. Sekitar 100 langkah di depan, tampak sesosok manusia samar, punggungnya menghadap kerumunan. Kenapa ada orang di sini? Klan Duanmu tidak sengaja membuka pintu masuk istana bawah tanah. Tidak ada jalan masuk lain selain itu. Bagaimana orang ini bisa sampai di sini? Lagi pula, dia ada di depan kita. Semakin mereka memikirkannya, semakin aneh rasanya. Ji Changkong menggenggam pedangnya, langit berbintang yang cemerlang muncul di matanya. Sungai bintang yang tak terbatas bergejolak di tubuhnya, bersiap untuk menyerang. Orang-orang di belakang menjadi lebih waspada, menunggu kesempatan. Ketika mereka melangkah maju, mereka berhasil melihat sosok itu dengan jelas. Mereka semua menghirup udara dingin dalam-dalam. Itu adalah mayat tanpa kepala. Ada pedang di belakangnya dan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di kakinya, bahkan ada beberapa pasang kerangka ungu. Namun, ia tetap berdiri tegak dengan gagah. Entah sudah berapa tahun berlalu. Ada nuansa waktu di auranya, tekanan samar menyebar di sekelilingnya. Langit berbintang di mata Ji Changkong memudar. Ia berkata dengan kaget, ini mayat seorang petapa bela diri. Lihat pakaiannya, dia pasti bukan dari zaman kuno. Bahkan seorang martial sage pun meninggal di sini, apa sebenarnya asal-usul platform batu ini? Tanya salah satu martial saint dengan ngeri. Seorang martial sage sejati adalah seseorang yang mampu membelah gunung dan membalikkan lautan. Ji Changkong menggelengkan kepalanya, jangan terlalu dipikirkan, seseorang jelas telah membunuh petapa bela diri ini. Dia tidak mati karena platform batu itu. Kalau tidak, mayatnya pasti sudah menjadi tumpukan tulang putih sejak lama. Tepat pada saat ini, Hua Yunfei menunjukkan ekspresi gelisah ketika ia berjalan ke depan mayat tersebut. Ia melihat simbol sungai suci di kerah baju mayat tersebut. Ia berseru lantang, ini adalah senior dari klan Huaku. Setelah berbicara, ia dengan hati-hati memeriksa area di sekitar mayat. Ia menyingkirkan setumpuk tulang dan menemukan sebaris kata kecil di atas panggung batu. Ia membacanya dengan suara lembut, jalan Hua Tianyu berakhir di sini, jika ada keturunan klan Hua yang menemukan ini, silakan segera pergi. Hua Tianyu, bukankah itu kepala klan ketiga dari klan Hua, kepala klan paling berbakat di klan Hua? Dia menghilang di usia senjanya. Beberapa orang menduga dia telah menjadi kaisar bela diri.
Aku tidak menyangka dia meninggal di sini, kata seseorang dari samping dengan kaget. Hua Yunfei berkata dengan acuh tak acuh, mayat ini adalah leluhur klan Huaku. Aku yakin tak seorang pun dari kalian akan berkelahi denganku memperebutkan benda-benda di tubuhnya. Setelah berbicara, ia bersiap untuk melepaskan cincin spasial dari jari Hua Tianyu. Cincin spasial seorang petapa bela diri akan berisi banyak harta karun. Huci, sebilah pedang hitam menghalangi jalannya. Ji Changkong tertawa dingin, Hua Yunfei, apa kau lupa perjanjian yang kita buat sebelumnya? Jika kita menemukan harta karun, apapun situasinya, kita akan membaginya sesuai klan. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Wajah Hua Yunfei berubah dingin, apa maksudmu? Ini kepala klan Huaku. Barang-barangnya awalnya milik klan Huaku. Kenapa harus dibagikan kepadamu? Jiang Mingsun mendengus dingin, ini tubuh tanpa pemilik. Dia meninggal 1000 tahun yang lalu di hutan belantara. Tubuhnya sendiri adalah harta karun. Semua orang telah berusaha keras agar kita mencapai tempat ini, mengapa hanya klan Hua yang diuntungkan? Klan bangsawan lainnya juga tidak ingin membiarkan klan Hua mendapatkan keuntungan seperti itu. Meskipun secara logika mayat ini memang milik klan Hua, namun ketika ada keuntungan yang bisa diperoleh, logika kehilangan maknanya. Hua Yunfei tidak punya cara untuk menghentikan semua orang di sini, jadi ia tidak mampu mengekang keserakahan mereka. Hua Yunfei tertawa terbahak-bahak, ia bahkan berkata, bagus 3 kali, Ji Changkong, aku akan mengingat ini. Jiang Mingsun, jangan berpikir klan Ji bisa melindungimu selamanya. Ia menyingkirkan pedang di depannya dan melepaskan cincin ruang Hua Tianyu. Hanya dengan satu pikiran, semua benda yang ada di dalamnya keluar. Hua lala, tumpukan besar benda-benda keluar, batu roh, pil obat, senjata roh, teknik bela diri, dan zirah perang. Semua benda ini memenuhi panggung batu. Tumpukan batu roh yang luar biasa besar itu menarik perhatian semua orang. Di bawah tumpukan batu roh kelas rendah ini, mereka bahkan melihat beberapa batu roh kelas menengah. Ini adalah harta karun sejati. Para murid klan bangsawan ini paling banyak hanya memiliki batu roh kelas rendah, mustahil bagi mereka untuk memegang batu spiral kelas menengah. Batu roh adalah biji yang ditemukan di alam. Energi spiritual di dalamnya tidak hanya murni, tetapi juga berlimpah. Bagi kultivator tingkat rendah, batu ini dapat meningkatkan kultivasi mereka 1 tingkat, kultivator tingkat tinggi dapat dengan cepat mengisi kembali esensi mereka yang telah habis. Namun, tambang batu roh di negara Qin besar sangat sedikit. Setiap klan bangsawan hanya menguasai 1 atau 2 tambang batu roh. Selain itu, tambang-tambang itu bukanlah tambang berkualitas tinggi. Mustahil untuk mendapatkan batu roh kelas superior, bahkan batu roh kelas menengah pun langka. Ji Changkong berkata dengan acuh tak acuh, begitulah, saudara Hua. Dengan batu roh ini, ada lebih banyak harapan bagi kita untuk mencapai puncak platform batu. Setelah berbicara, mereka mulai memilah benda-benda dari cincin spasial. Tiba-tiba, ia melihat sebilah pedang berkarat dan patah. Ia tersenyum, saudara Hua, pedang ini tidak perlu dibelah, simpan saja. Ini seharusnya senjata suci yang rusak. Kau akan mendapatkan banyak manfaat jika bisa memperbaikinya sepenuhnya. Hua Yunfei dengan santai membuang pedang patah yang dilemparkan Ji Changkong padanya. Dia berkata dengan marah, Ji Changkong, jangan melangkah terlalu jauh. Ji Changkong tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada acuh tak acuh, jangan marah, saudara Hua. Aku sudah membereskan semuanya. Totalnya ada 10 batu roh kelas medial, 100 batu roh kelas inferior, 3 teknik bela diri tingkat bumi, 1 sirah pertempuran tingkat bumi, dan 5 botol berisi berbagai macam pil obat tingkat 6. Semua orang tercengang. Barang-barang yang dibawa seorang petapa bela diri memang mengerikan. Jika ditotal, nilainya bahkan lebih besar daripada yang telah dikumpulkan klan Jiang selama ratusan tahun. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ji Changkong mengeluarkan buku-buku teknik bela diri dan menyerahkannya kepada Hua Yunfei. Ini adalah teknik bela diri klan Huamu. Tentu saja, ini tidak boleh bocor. Simpan baik-baik, aku tidak akan menganggapnya sebagai bagian dari rampasan perang. Hua Yunfei memasang ekspresi cemberut sambil memegang buku-buku teknik bela diri. Tak seorang pun akan merasa benar ketika melihat harta kepala klan mereka dibagikan kepada orang luar. Sementara orang-orang klan Hua memasang ekspresi cemberut, mereka tidak membuang waktu untuk memunguti semua barang dari tanah. Meskipun benda-benda di cincin spasial Hua Tianyu semuanya berharga, yang paling menarik perhatian adalah 10 batu roh kelas medial. Benda-benda lain yang mungkin dianggap sebagai harta paling berharga jika ditempatkan di klan kecil, tetapi tidak langka di klan bangsawan. Hanya batu roh kelas medial yang langka.
Jika dibutuhkan, benda-benda ini akan dapat menyelamatkan nyawa mereka. Akhirnya, klan Hua memperoleh 3 batu roh kelas medial, dan klan bangsawan lainnya masing-masing memperoleh 2 batu roh kelas medial. Berkat kehadiran Ji Changkong, klan Jiang memperoleh 1 batu roh kelas medial. Setelah harta karun dibagikan, rombongan melanjutkan perjalanan. Mereka melangkah melewati mayat Hua Tianyu dan terus maju. Setiap langkah mereka terasa menyiksa. Jumlah esens yang dikonsumsi setiap langkah menjadi semakin intens. Mayat-mayat di panggung batu menjadi semakin mengerikan. Mereka tidak lagi melihat tulang-tulang putih, semuanya adalah tulang-tulang ungu para kaisar bela diri. Setiap kerangka membuat mereka menggigil meskipun tidak dingin. Setelah 100 langkah lagi, kerumunan itu melihat sesosok mayat berdiri tegak di hadapan mereka. Aura pada mayat ini bahkan lebih pekat daripada aura Hua Tianyu. Meskipun ia hanya berdiri di sana dan telah mati untuk waktu yang tidak diketahui, auranya tetap saja membuat orang-orang merasa tertekan. Ini salah satu kepala klan Ji, kata Ji Changkong tiba-tiba dengan nada kesal. Kepala mayat ini memang terpenggal, tetapi pakaian di tubuhnya menunjukkan identitasnya. Ia mulai mendorong tulang-tulang di tanah dengan panik. Sederet kata muncul di hadapannya. Ia membacanya dengan suara lembut, jalan Ji Haoyun berakhir di sini, jika ada keturunan klan Ji yang menemukan ini, silakan segera pergi. Ji Haoyun juga merupakan salah satu kepala klan Ji dan dipuja sebagai seorang jenius. Saat itu, ia sudah berada 1 kaki di ranah kaisar bela diri. Ia berasal dari zaman yang sama dengan Hua Tianyu, tak disangka ia juga berakhir di sana. Tiba-tiba, Hua Yunfei tertawa terbahak-bahak, haha, Ji Changkong, aku yakin kau tak pernah menyangka ini akan terjadi. Ia melangkah maju dan mendorong Ji Changkong ke samping. Ji Changkong memelototinya dengan marah, Hua Yunfei, apa yang kau coba lakukan? Ji Changkong telah terjebak di puncak martial Grandmaster selama bertahun-tahun. Ketika ia melihat gambar pemahaman Sage Dao sebelumnya, ia mencapai pencerahan dan menerobos ke martial Saint. Ia sama sekali tidak peduli pada Hua Fei. Hua Yunfei tersenyum dingin, jika kau tidak membagikan semua harta orang ini, aku, Hua Yunfei, akan melawanmu dengan mempertaruhkan nyawaku. Tak seorang pun akan bisa melanjutkannya. Ji Changkong tersenyum dingin dan berkata dengan suara dingin, Hua Yunfei, apa kau mencari kematian? 6 martial Saint klan Jiang dan 7 martial Saint klan Ji semuanya melangkah maju. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka memelototi Hua Yunfei. Hua Yunfei memimpin ke-6 martial Saint di belakangnya dan menatap Ji Changkong tanpa rasa takut. Tak ada niat untuk mundur di matanya. Suasana saat ini sangat tegang, pertempuran besar akan meledak hanya dengan percikan sekecil apapun. Tiba-tiba, Duan Muking berkata, aku merasa tempat ini tidak sederhana. Aku yakin jika kita terus berjalan, kita akan melihat mayat para petapa bela diri dari setiap klan bangsawan. Mendengar ini, Ji Changkong kehilangan kata-kata. Ia berbalik dan menatap anak tangga tak berujung di depannya. Bintang-bintang terang yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya, sungai bintang yang tak terbatas muncul di belakangnya. Permainan pedang astral, cahaya abadi. Ji Changkong berteriak pelan, dan bintang yang mewakilinya di sungai bintang yang tak berujung tiba-tiba bersinar terang. Cahaya bintang yang cemerlang melesat ke langit. Cahayanya sangat menyilaukan, membuat orang tak berani memandangnya. Cahaya itu berkedip, dan Ji Changkong menebas ke depan dengan pedangnya. Cahaya putih menyilaukan memancar dari atas tangga batu. Dalam sekejap, pemandangan di depan mata semua orang muncul. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Tulang-tulang memenuhi anak tangga batu, berdempetan, membuat semua orang terpesona. Terpisah oleh jarak tertentu, ada mayat-mayat tanpa kepala yang berdiri tegak. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa, guncangan akibat begitu banyaknya martial Sage yang dipenggal terlalu berat. Mengapa ada begitu banyak mayat tanpa kepala? Tidaklah aneh jika hanya ada 1 atau 2 kepala klan, tetapi ada banyak mayat tanpa kepala. Ini sangat mengejutkan, mereka semua adalah martial Sage, jadi mengapa semua kepala mereka dipenggal? Dari arah lain tangga batu, Chu Chaoyun membawa pedangnya di belakangnya dan perlahan menaiki tangga batu. Senjata lubang di belakangnya memancarkan cahaya redup. Hal ini memungkinkannya berjalan seolah-olah berada di tanah datar. Ia berjalan dengan langkah yang sangat santai, dengan cara yang tak tertandingi. Melihat cahaya menyilaukan melesat ke langit, Chu Chaoyun berhenti. Ia terdiam sejenak sebelum tersenyum lembut, sungguh teknik bela diri yang kuat. Sayangnya, teknik itu akan sia-sia setelah terbit. Di tepi sungai yang keruh, Xiao Chen perlahan terbangun. Ia membuka matanya dan melihat Su Xiao dan Jin Dabao yang tampak cemas. Ia merasakan kehangatan di hatinya dan tersenyum tipis, terima kasih.
Su Xiao berkata, kamu baik-baik saja. Tadi kamu jatuh. Kamu bikin kami takut. Mata Jin Dabao berbinar saat ia berlari menghampiri. Ia tersenyum, saudara Xiao, tadi aku melihatmu mengukir tanduk Raja Singa Emas. Bisakah kau memproduksi harta karun rahasia ini secara massal? Si gendut ini benar-benar hanya punya uang di matanya. Xiao Chen bangkit dan mengabaikannya. Ia memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan luka serius, ia hanya menghabiskan esensinya. Ia bertanya, berapa lama aku pingsan? Apakah sekelompok orang itu mengejar kita? Su Xiao menjawab, hampir 2 jam. Tak satu pun anggota klan bangsawan mengejar kami. Dabao melihat mereka menuju hilir, kami sempat berdebat sebelumnya apakah akan mengikuti mereka. Xiao Chen meregangkan tubuhnya dan merasa tubuhnya baik-baik saja. Ia berkata dengan acuh tak acuh, kita ikut. Peti mati emas Sage belum ditemukan. Jika kita tidak pergi, perjalanan ini akan sia-sia. Si gendut tertawa terbahak-bahak, aku tahu kakak Xiao pasti ingin mengikuti mereka. Aku sudah mengintai duluan. Mereka menyusuri sungai ini ke hilir sebelum menaiki platform batu setinggi 1000 meter. Aku bahkan melihat orang itu, Chu Chaoyun, menyelinap sendirian. Dia tidak bersama mereka. Sebuah platform batu setinggi 1000 meter, Xiao Chen mengerutkan kening, berpikir, jika si gendut itu tidak salah lihat, itu pasti alam kecil yang diciptakan oleh para sage. Kalau tidak, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Terlebih lagi, sejak kemunculan Chu Chaoyun, kekuatannya menjadi misteri. Yang lain datang dengan rombongan besar, tetapi dia datang sendirian. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mengingat kembali pikirannya, ayo pergi, kalau kita tidak pergi sekarang, nanti akan terlambat. Mereka bertiga bergegas menuju ke sana, tak lama kemudian, mereka tiba di tempat para bangsawan membunuh binatang iblis tipe kelelawar. Mereka melihat mayat-mayat binatang iblis, dan Xiao Chen pun berhenti. Xiao Chen menggunakan pedang bayangan bulannya untuk memotong salah satu mayat binatang iblis. Ia kemudian berpikir sejenak, lalu berjalan ke tepi sungai. Ia melihat gas hitam menutupi permukaan sungai. Ia terkejut, ki iblis yang pekat benar-benar menyelimuti air. Sisa-sisa sage, mengapa ada begitu banyak ki iblis berkumpul di sini? Apakah ini sisa-sisa sage atau sisa-sisa iblis? Xiao Chen berpikir ragu-ragu. Ia terus merasa ada yang aneh dengan kemunculan sisa-sisa kuno ini. Tuan Muda Xiao, apa yang sedang kau pikirkan? Su Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu ketika melihat Xiao Chen menatap sungai dalam diam. Xiao Chen terbangun dari lamunannya dan tersenyum tipis, tidak apa-apa. Ayo pergi. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan, menggunakan teknik gerak masing-masing. Xiao Chen tercengang melihat si gendut itu tidak lebih lambat dari Xiao Chen meskipun tubuhnya gemuk. Ia bertanya-tanya teknik gerak apa yang sedang digunakannya. Melihat Xiao Chen menatapnya dengan heran, si gendut membuka kipasnya dan tertawa puas. Xiao Chen tak tahan melihat si gendut bersikap sombong, dan segera memalingkan muka. Kita sudah sampai, panggung batunya ada di seberang sungai. Setelah kita menyeberangi sungai, kita akan sampai di sana. Setelah mereka sampai di sisi gunung, si gendut berhenti dan menunjuk ke panggung batu di seberang sungai. Ia berkata, mereka seharusnya ada di sana. Xiao Chen memandangi ki iblis yang memenuhi permukaan sungai dan berkata, kita tidak bisa menyeberanginya secara langsung. Gas hitam ini adalah ki iblis. Menyentuhnya sedikit saja bisa membuat kita menjadi iblis. Setelah berbicara, ia mengeluarkan botol giok dari cincin semesta. Botol giok ini adalah harta karun spasial tingkat rendah seperti cincin semesta. Ruang di dalamnya sangat luas, tetapi hanya bisa menampung cairan dan gas. Botol itu adalah sesuatu yang dibuat Xiao Chen saat ia bosan di kota air putih. Dia mengarahkan botol giok itu ke sungai dan, yang membuat Jin Dabao dan Su Xiao tercengang, air sungai hitam itu mulai bergolak, ia menyerap ki iblis dari permukaan air. Setelah sekian lama, permukaan sungai hitam itu menjadi tanpa ki iblis. Xiao Chen menyimpan botol giok itu dan berkata cepat, ayo menyeberang. Xiao Chen memiliki mantra gravitasi dan bisa terbang menyeberang. Si gendut dan Su Xiao melompat di permukaan air sebelum mencapai tepi seberang. Setelah mereka tiba, si gendut segera bergerak mendekati Xiao Chen. Ia tersenyum, kakak Xiao, apa yang tadi? Maukah kau membiarkan adik gendut ini melihatnya? Xiao Chen tidak menolaknya. Botol giok ini bukanlah harta karun yang berharga. Lagi pula, fungsinya terbatas. Itu hanyalah sesuatu yang ia buat karena bosan, pengerjaannya sangat kasar. Tidak masalah jika si gendut itu melihatnya. Si gendut memegangnya dan membelainya dengan kagum. Setelah sekian lama, ia mengembalikan botol itu. Ia bertanya, kenapa aku merasa kau yang membuat botol ini? Lagi pula, rasanya agak kasar.
Xiao Chen sangat tercengang, mata si gendut ini sangat tajam. Ia tidak menjawab pertanyaannya dan menatap langsung ke platform batu. Ia sudah bisa merasakan ki lurus yang dipancarkannya. Tepat saat mereka mendekati panggung batu, si gendut tiba-tiba berkata, sepertinya ada beberapa orang yang duduk bersila. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Orang-orang yang duduk bersila tidak tampak marah. Suara gerakan mereka sangat keras, tetapi kelompok ini tidak bereaksi sama sekali. Ada yang tidak beres, orang-orang ini sepertinya sudah mati. Xiao Chen segera berjalan mendekat setelah berbicara. Banyak kerangka putih tergeletak di tanah. Sementara orang-orang yang duduk bersila, mata mereka terpejam, seolah-olah sedang tidur. Si gendut mendorong salah satu kerangka dengan ringan, dan ia langsung terjatuh. Ekspresi Jin Dabao tiba-tiba berubah muram. Ia memandangi tumpukan tulang putih dan para kultivator klan bangsawan yang duduk bersila. Ia mengerutkan kening, para kultivator ini baru saja meninggal. Lagi pula, cara mereka meninggal sangat aneh. Selain mayat orang-orang dari klan bangsawan, para bawahan Markis Guyi, para pengawal emas, semuanya juga tewas entah karena apa. Mereka jatuh ke tanah dengan dorongan ringan. Si gendut tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sebelum Xiao Chen sempat bereaksi, ia melihat si gendut bergerak seperti badai dan melucuti Golden Guard milik Markis Guyi, melepaskan Earth Rank Battle Armor mereka. Tak lama kemudian, si gendut berhasil mengeluarkan lebih dari 100 set armor perang. Si gendut mengamati dengan saksama, dan raut wajahnya berubah. Ia bertanya, mengapa semua set armor ini kehilangan semua spiritualitasnya? Apa yang terjadi? Setelah berbicara, ia dengan santai mengeluarkan pisau dan menusukkan battle armor tersebut. Sebuah retakan kecil langsung muncul pada armor emas itu sebelum hancur berkeping-keping. Su Xiao menunjukkan ekspresi takjub. Ia mengambil satu set battle armor emas dan memeriksanya dengan saksama. Setelah sekian lama, ia berkata, batu bulan yang menyatu dengan battle armor itu sepertinya telah diserap sepenuhnya oleh sesuatu. Ketika Xiao Chen dan Jin Dabao mendengar ini, mereka takjub. Mereka belum pernah mendengar hal seperti ini terjadi sebelumnya. Batu bulan adalah batu ajaib dari langit dan bumi, mengandung tao alam. Bagaimana bisa diserap? Xiao Chen menatap platform batu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memperluas indera spiritualnya, tetapi ia tidak berhasil. Di alam sekecil ini, indera spiritualnya bahkan sulit untuk meninggalkan tubuhnya. Si gendut bergumam, sudahlah, ayo kita naik. Kalau tidak, kita tidak akan pernah tahu penyebabnya. Meskipun Xiao Chen merasa ada yang tidak beres, ia tidak bisa menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa. Ia hanya bisa menyetujui pendapat si gendut. Mereka bertiga melangkah ke atas panggung batu. Begitu mereka bertiga naik ke panggung batu, naga Asure di tubuh Xiao Chen, kipas lipat emas di tangan si gendut, dan sitar Su Xiao tiba-tiba memancarkan aura. Ketiga aura ini menyatu dan membentuk penghalang kecil yang mengelilingi mereka bertiga. Su Xiao berkomentar dengan takjub, ini adalah perlindungan diri senjata suci. Pasti ada sesuatu yang mengerikan di bawah platform batu ini. Kalau tidak, senjata suci tidak akan mengaktifkan perlindungan dirinya. Xiao Chen memandangi anak tangga yang seakan tak berujung. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang aneh. Mereka bertiga terus maju dalam diam. Mereka sampai pada titik yang tak bisa kembali. Setelah 100 langkah, kerangka-kerangka yang berdempetan mulai bermunculan di tangga batu. Mereka menginjak tulang-tulang itu, menimbulkan suara-suara remuk. Suara itu membuat kulit kepala mati rasa. Gemuruh, pedang bayangan bulan melompat-lompat berulang kali di dalam cincin semesta. Xiao Chen terkejut. Ia berhenti dan mengamati sekelilingnya. Sebilah pedang patah yang tertutup karat muncul di hadapannya. Apa ini? Senjata sub-divine lain yang mengandung asal-usul Battle Sage. Xiao Chen bertanya-tanya dalam hati setelah mengambil pedang patah itu. Ia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada pedang itu. Pedang bayangan bulan semakin melompat-lompat di dalam cincin semesta, seolah ingin keluar dari cincin itu. Xiao Chen belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Meskipun tidak mengerti apa yang terjadi, Xiao Chen meletakkan pedang patah itu di cincin semesta dan melanjutkan. Jelas bahwa pedang patah ini ada hubungannya dengan pedang kayu guntur. Setelah menginjak tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertiga tiba di tubuh Hua Tianyu yang tanpa kepala. Si gendut menemukan kata-kata yang tertulis di tanah. Kemudian ia menggeledah tubuh itu. Sialan, tidak ada apa-apa di sini. Martial Sage ini sungguh malang, gerutu si gendut dengan suara rendah. Su Xiao melihat bekas di jari telunjuk kanannya, jelas bekas cincin. Ia berkata dengan acuh tak acuh, seharusnya ada cincin spasial di sana. Pasti baru saja dilepas oleh seseorang.
Xiao Chen mengabaikan kata-kata si gendut dan dengan hati-hati memeriksa luka di leher Hua Tianyu. Ini adalah luka pedang. Kepala Hua Tianyu terpenggal. Bagaimana mungkin seorang petapa bela diri bisa dibunuh oleh seseorang? Siapa sebenarnya yang sekuat ini? Mampu membunuh martial sage seperti membunuh anjing. Apakah itu Kaisar Guntur? Xiao Chen berpikir dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, ia memikirkan sebuah masalah. Gemuk, lihat sekeliling dan lihat apakah kepalanya ada di sini. Jin Dabao tersadar dan memandangi mayat tanpa kepala itu. Ia juga merasa aneh. Ia mencari bersama Xiao Chen, tetapi setelah sekian lama, mereka masih belum menemukan satu pun kepala. Aneh sekali, kemana perginya kepala itu? Tanya Jin Dabao, penuh keraguan. Jauh di atas panggung batu, Ji Changkong dan yang lainnya membagikan harta karun dari seorang petapa bela diri lainnya. Setelah itu, mereka duduk bersila dan memegang batu roh kelas rendah di tangan mereka, dengan cepat memulihkan esensi dalam tubuh mereka. Sepanjang perjalanan, mereka tidak hanya menemukan jasad leluhur banyak klan bangsawan, mereka bahkan melihat jasad Kaisar Yingzi. Mereka semua adalah petapa bela diri dari 1000 tahun yang lalu, orang-orang dari generasi yang sama. Ji Changkong adalah orang pertama yang pulih sepenuhnya. Ia membuang batu roh yang kusam itu. Ia melihat mereka semakin dekat ke puncak platform batu, tetapi ia tidak bersemangat. Sebaliknya, ada bayangan yang tak terlukiskan menyelimuti pikirannya.